Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diego Aulia Pratama, NIM 451900029. Saya berasal dari Ars University, jurusan Public Relation. Nama saya Sabella Melody Sangita Putri, NIM 4599003. Saya berasal dari kampus Ars University, jurusan Public Relation. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi halayak pada komunikasi massa. Selamat menyaksikan. Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku halayak melalui proses. Yang pertama, pelaziman klasik. Pelaziman klasik adalah memasangkan rangsangan yang netral atau rangsangan yang terkondisi dengan rangsangan tertentu yang tidak terkondisikan, yang melahirkan perilaku tertentu. Setelah pemasangan ini terjadi berulang-ulang, rangsangan yang netral melahirkan respon terkondisikan. Yang kedua, pelaziman operan. Pelaziman operan adalah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan, yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Penguatan ini dengan cara memberikan reward atau imbalan berupa pujian, ganjaran, hadiah, dan sebagainya. Yang ketiga atau terakhir adalah proses imitasi. Proses imitasi atau meniru adalah suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsang dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Ibaratkan pesan komunikasi itu benda. Jika benda itu jelek, pasti akan terlihat jelek. Tetapi jika benda itu bagus, pasti akan terlihat bagus. Raymond A. Bauer menyebut halayak yang kepala batu atau obstinate audience yang baru mengikuti pesan bila pesan itu menguntungkan mereka. Misalnya seperti pengaruh media massa. Pesan yang disampaikan oleh komunikator akan disaring, diseleksi. Jika pesan itu mengandung hal negatif, akan ditolak oleh komunikan. Sebaliknya, jika pesan itu mengandung hal positif, akan diterima baik oleh komunikan. Misalnya seperti adegan kekerasan dalam televisi, dapat mengilhami seseorang yang sedang dongkol untuk menyerang musuhnya, tetapi adegan yang sama menimbulkan semangat polisi untuk membekuk penjahat. Untuk kebanyakan orang, adegan kekerasan itu hanya dilihat sebagai hiburan saja, tidak lebih. De Fleur dan Ball-Rockich melihat pertemuan halayak dengan media berdasarkan 3 kerangka teoritis, yaitu pertama, perspektif perbedaan individual, yang kedua, perspektif kategori sosial, dan yang ketiga, perspektif hubungan sosial. Pengertian perspektif yang pertama adalah sikap dan organisasi personal psikologis. Individu akan menentukan bagaimana individu memilih stimuli dan dari lingkungan, dan bagaimana ia memberi makna pada stimuli tersebut. Pengertian dari perspektif yang kedua adalah dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang reaksinya pada stimuli tertentu cenderung sama. Pengertian perspektif yang ketiga atau yang terakhir adalah pentingnya peranan hubungan sosial yang informal dalam mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.